Bab E untuk empati dalam buku The Danish Way of Parenting karya Jessica Jo Alexander dan Iben Dissing Sandahal menekankan pentingnya mengajarkan dan mempraktikkan empati dalam pengasuhan anak. Empati atau kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain dianggap sebagai komponen kunci dalam membangun hubungan sosial yang sehat dan kebahagiaan individu. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, tidak hanya merasakan untuknya, tetapi merasakan bersamanya. Sederhananya, ini adalah berjalan sepanjang 1 mil mengenakan sepatu orang lain. Dan ini lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Fakta tentang empati. Menurut sejarah, empati dipandang sebagai yang membedakan manusia dari hewan. Kebanyakan orang percaya bahwa hewan dan primata tidak menampak empati. Namun, ahli primata terkenal Frans de Waal menuliskan dalam bukunya The Age of Empathy bahwa sebenarnya empati terlihat pada setiap jenis hewan. Ada temuan riset yang mengungkapkan empati pada tikus, monyet, kera, lumba-lumba, gajah, dan hewan lain. Tetapi secara umum, masyarakat hanya tahu sedikit tentangnya. Dari sudut pandang evolusi, empati adalah dorongan berharga yang membantu kita untuk bertahan di kelompok. Manusia tidak bisa bertahan tanpa empati dan solidaritas. Dahulu orang-orang berpikir bahwa bayi dilahirkan tanpa empati. Namun, ini tidak benar. Kita semua mempunyai empati. Kita hanya harus belajar bagaimana menyambungkannya untuk membuatnya bekerja. Empati terletak di sistem limbik otak. Ini yang mengontrol ingatan, emosi, dan insting. Ini adalah sistem saraf biologi yang kompleks yang melibatkan saraf cermin dan insula. Banyak yang tidak menyadari bahwa kita secara biologis cenderung untuk berhubungan dengan yang lain. Ini bisa dimungkinkan melalui banyak sistem saraf yang terpasang di belahan otak yang benar. Saraf cermin menjadi aspek penting dari ini. Kita bisa melihat bahwa diri kita bukanlah entitas pribadi, melainkan konsep hubungan. Empati memfasilitasi koneksi kita kepada yang lain. Ini mengembangkan masa pertumbuhan melalui hubungan dengan sosok yang dekat. Seorang anak kali pertama belajar untuk mencocokkan emosi dan suasana hati ibunya, selanjutnya kepada orang lain. Apa yang dirasakan oleh ibu, dirasakan juga oleh anak dan akan dia tiru. Inilah mengapa sesuatu seperti kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara sangat penting dalam permulaan kehidupan. Ini cara pertama kita merasakan kepercayaan, kelekatan, dan belajar empati. Tanggung jawab orang tua. Orang tua mempunyai tanggung jawab besar karena mereka adalah contoh utama dari empati dan harus mempraktikkan menjadi empatik juga. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa dan perilaku mereka. Anak-anak akan terus fokus kepada orang tua mereka dan menirunya. Oleh karena itu, apa yang mereka alami di rumah akan penting untuk pengembangan empati mereka. Jenis keluarga yang bisa merusak kemampuan anak untuk berempati adalah keluarga yang anak-anaknya mengalami kekerasan fisik, psikologis, atau seksual. Batas sehat mereka sudah dilanggar bersamaan dengan kemampuan mereka untuk merasakan buat orang lain. Anak apapun yang mengalami trauma pada kasih sayang akan merusak kapasitas empatinya. Demikian juga dengan keluarga yang terlalu melindungi. Ini adalah orang tua yang takut membiarkan anak-anaknya gagal atau merasakan emosi yang besar dan yang melakukan semua hal untuk menghindari konflik serta memenuhi setiap keinginan anak. Ini menghalangi kemampuan anak untuk membaca emosi orang lain, karena yang mereka lihat dan rasakan bukan yang dikonfirmasi oleh orang tuanya, yang bisa menurunkan kapasitas empati mereka. Membantu mengembangkan empati pada anak secara dini, bisa membantu mereka menciptakan hubungan yang lebih baik dan lebih peduli pada masa depan. Kita tahu hubungan penuh kepedulian seperti ini merupakan fondasi untuk kesejahteraan dan kebahagiaan sejati. Pentingnya empati dalam kehidupan sehari-hari. Empati memungkinkan individu untuk terhubung secara lebih mendalam dengan orang lain, menciptakan ikatan sosial yang kuat dan mendukung. Dalam konteks keluarga, mengajarkan empati kepada anak-anak membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting, seperti kerjasama, komunikasi efektif, dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Penelitian menunjukkan bahwa empati berperan penting dalam membentuk pemimpin yang efektif, wirausahawan yang sukses, dan manajer yang kompeten. Cara mengajarkan empati kepada anak. 1. Menjadi teladan.
Anak-anak belajar banyak dari mengamati perilaku orang tua mereka dengan menunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari, seperti mendengarkan dengan penuh perhatian, menunjukkan kepedulian terhadap perasaan orang lain, dan merespons dengan kasih sayang. Orang tua dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana berempati. 2. Diskusi terbuka tentang emosi. Mendorong anak-anak untuk berbicara tentang perasaan mereka dan membantu mereka menamai emosi yang mereka rasakan dapat meningkatkan kesadaran emosional mereka. Dengan memahami perasaan mereka sendiri, anak-anak akan lebih mudah memahami perasaan orang lain. 3. Membaca dan menceritakan kisah. Membaca buku atau menceritakan kisah yang menggambarkan berbagai emosi dan situasi sosial dapat membantu anak-anak melihat dunia dari perspektif yang berbeda, meningkatkan kemampuan mereka untuk berempati. 4. Mendorong kerjasama dan kerja tim. Melibatkan anak-anak dalam aktivitas yang membutuhkan kerjasama, seperti permainan kelompok atau proyek bersama, dapat mengajarkan mereka pentingnya memahami dan menghargai perasaan serta kebutuhan orang lain. Empati dalam sistem pendidikan Denmark. Di Denmark, empati dianggap sebagai keterampilan yang harus diajarkan sejak dini. Sekolah-sekolah di Denmark mengintegrasikan pengajaran empati ke dalam kurikulum mereka, membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Manfaat jangka panjang dari empati. Mengajarkan empati kepada anak-anak tidak hanya bermanfaat bagi hubungan sosial mereka, tetapi juga berkontribusi pada kebahagiaan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Individu yang berempati cenderung memiliki hubungan yang lebih harmonis, tingkat stres yang lebih rendah, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Selain itu, empati memainkan peran penting dalam membentuk pemimpin yang efektif dan wirausahawan yang sukses. Jadi, dengan menanamkan nilai-nilai empati sejak dini, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang peduli, tangguh, dan bahagia, siap untuk membangun hubungan yang sehat dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Untuk mendapatkan buku The Danish Way of Parenting, karya Jessica Joel Alexander dan Iben Dissing, klik tautan pada deskripsi video ini untuk melakukan pembelian secara online di bellbook.com. Bellbook.com adalah toko buku online yang sudah berdiri sejak tahun 2009 dan melayani pengiriman ke seluruh wilayah di Indonesia.